Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yahrumu bil hadathi al-akbari thalathata asyara syai'an. Hadhihi thamaniyatu alal wajhi al-mutaqaddimi fiha. Wattasi'u al-wad'u walau bihailin sakhinin walau ba'da inqita'id dami wa qabla al-ghusli. Wa huwa kabiratun minal amidi al-alimi bitahrimi al-mukhtari yukaffiru mustahilluhu idza kana qabla inqita'i wa qabla bulughi asyrati ayamin wa illa fala yukfaru lin khilafi fihi hina idzin wa mahallul kufri bil istihlali aidan in kana fi baladin maklumin indahum hurmata dzalika bid-darurati wa illa fala kufra ka ba'dil biladi alladzina yaj'aluna hurmata dzalika wa mahallu hurmatihi idza lam yakhaf az-zina fa in khafahu ta'ayyana al-wat'u fil haidi tariqan lidaf'ihi jaza li'annahu idza ta'arada ala saksi mufsidatani kuddima ukhufuha walau ta'arada alaihi alwat'u fil haidi wal istimna'u biyadihi falladhi yadhuru annahu yuqaddimu al istimna'u fa innal wat'a fil haidi muttafaqun ala annahu kabiratun bi khilafil istimna'i fa in ba'dhal madahibi yaqulu bi jawazihi inda hayjanis syahwati wa huwa inda syafi'i saghiratun wa yu'khadu min dzalika annahu law ta'arada alaihi az-zina wal istimna'u biyadihi quddima al istimna'u lima dzukira wa kama yahrumu al wat'u fil haidhi yahrumu wat'u halilatihi fi duburiha fil haidi wa ghairihi walau ta'arada alaihi az-zina wa wat'ul halilati fi duburiha quddima al-wat'u fi duburi walau ta'arada alaihi al-wat'u fi duburi wal istimna'u biyadihi quddima al-istimna'u. Perkara-perkara yang diharamkan bagi seseorang yang berhadas besar, yakni hadas haid dan nifas, itu ada 13 perkara. Sedangkan pembagian yang 8 telah diterangkan terdahulu. Kemudian yang nomor 9 ialah perkara yang diharamkan bagi seseorang yang berhadas besar, ialah wati pada saat haid atau nifas. Sekalipun menggunakan penghalan yang tebal, telah terpisah dari darah dan ia belum melakukan mandi untuk menghilangkan hadas tersebut. Adapun wati pada saat haid atau nifas itu dihukumi dosa besar bagi seseorang yang menyengaja mengetahui akan keharamannya dan tidak ada unsur paksa. Dihukumi kafir bagi seseorang yang menghalalkannya, yakni menghalalkan wati pada saat haid atau nifas ketika seorang yang haid itu belum terpisah dari darah dan belum mencapai 10 hari dari masa haidnya. Dan ketika si wanita tersebut telah terpisah dari darah, maka tidak dihukumi kafir, akan tetapi pendapat ini khilaf akan menerangkan kekafiran atau tidak, akan keharaman atau tidaknya. Letak keharaman menghalalkannya, yakni menghalalkan wati pada saat haid, itu ketika berada di negara yang mayoritas penduduknya mengetahui akan keharamannya secara pasti. Oleh karenanya, ketika seorang atau orang tersebut berada di sebagian negara yang mayoritas penduduknya tidak mengetahui akan keharamannya, maka tidak dihukumi kufur atau kafir. Seperti ia berada di negara yang mayoritas penduduknya tidak mengetahui akan keharamannya. Letak keharaman juga itu dihitung ketika orang tersebut tidak takut untuk melakukan zina.
Oleh karenanya, ketika seseorang tersebut takut untuk melakukan zina, maka tentulah wati pada saat haid, karena untuk menjauhi zina. Diperbolehkannya ini ketika idza ta'arada, ketika terdapat dua mufsidah yang bertentangan pada diri seseorang, maka dahulukanlah yang lebih ringan. Seperti contoh, ada dua mufsidah yang bertentangan pada diri seseorang, antara ia wati pada saat haid atau ia melakukan onani. Oleh karenanya masalah ini telah jelas, seseorang tersebut harus mendahului onani, karena wati pada saat haid itu para ulama telah sepakat bahwasannya dihukumi dosa besar. Lain halnya dengan onani. Kenapa demikian? Karena sebagian madhab mengucapkan bahwasannya diperbolehkan onani ketika memang berubah-ubahnya syahwat atau bergejolaknya syahwat. Dan menurut Imam Syafi'i, onani tersebut dihukumi dosa kecil. Dan yang dimaksud contoh dari depan ialah ketika bertentangan antara zina dan onani, maka dahulukanlah onani seperti contoh yang telah disebutkan. Dan sama halnya haram wati pada saat haid, itu haram juga mewati duburnya istri pada waktu haid atau selainnya. Dan seandainya terdapat mufsidah yang bertentangan pada diri seseorang, antara ia zina dan wati dubur pada istrinya, maka dahulukanlah wati dubur. Dan seandainya terdapat mufsidah lagi antara ia wati dubur pada istrinya atau melakukan onani, maka dahulukanlah onani. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.